Ya, berikutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan dari warganet seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter dan sudah bergabung melalui sambungan Zoom sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia News Update Dokter Spesialis THT Rangga Rayendra Saleh. Selamat sore dokter. Selamat sore. Oke, Sabtu ini jadwalnya konsultasi secara online ya, telekonsultasi ya bersama dengan warganet ya dokter ya, harus diganggu. Iya. Karena warganet ini banyak sekali yang menanyakan seputar THT di tengah pandemi COVID-19 ini tapi tidak bisa berobat langsung ke rumah sakit atau klinik. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya dokter dari @mzdit. Ini dok mau bertanya, katanya ada isu kalau virus dapat melalui aerosol. Seberapa besar sebenarnya peluang kena di jalan raya baik menggunakan sepeda motor ataupun bersepeda, dan bagaimana tips untuk pergi dengan orang lain tanpa rasa parno berlebihan? Oke. Jadi sebenarnya memang virus ini bisa menular melalui mikro droplet. Jadi mikro droplet ini adalah droplet yang berukuran sangat kecil sehingga bisa bertahan di udara hingga beberapa jam. Nah, oleh karena itu sebenarnya menggunakan sepeda motor atau bersepeda itu tetap harus menggunakan masker. Karena tadi beresiko ada udara yang berkontaminasi oleh virus. Nah, bagaimana tips supaya bepergian tanpa rasa parno? Gitu kan kita nggak tahu orang ini positif atau negatif. Jadi selalu kita harus senantiasa mempraktekkan protokol kesehatan seperti biasanya menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Nah, kalau bisa bahkan malah jangan pergi kemana-mana gitu. Lebih baik memang tetap di rumah saja. Oke, tapi kalau misalnya memaksakan untuk berolahraga di luar gitu, lebih menikmati berolahraga di luar, terus mengeluh engap gitu atau terbebani ketika harus memakai masker, mungkin ada saran dari dokter atau himbauan? Oke, sebaiknya kalau misalnya sesak dengan kondisi berolahraga, maka intensitas olahraganya harus diturunkan. Jadi bukan berarti tidak menggunakan masker, Oke. tapi tetap berolahraga, tapi intensitasnya diturunkan sehingga tidak sesak Oke, saat siap. menggunakan masker. Oke, dokter noted. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram HNGKPO. Dok, apa yang membedakan gejala terjangkit ISPA dengan gejala COVID-19? Nah, membedakan gejala ispa biasa, baik oleh virus lain ataupun bakteri, dengan COVID-19 memang agak berbeda. Makanya pada saat pandemi seperti saat ini, semua gejala infeksi saluran nafas atas, itu kita harus curigai COVID-19 sebelum terbukti bukan. Makanya sebaiknya kalau misalnya ada keluhan-keluhan ISPA, dokternya akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, kemudian ronsen dada, dan juga bahkan mungkin pemeriksaan swab tenggorok atau swab hidung. Oke, Jadi memang agak sulit untuk membedakan dari gejala saja, karena gejalanya sama persis, bahkan kadang-kadang COVID tidak bergejala. Oke, berarti paling aman adalah memeriksakannya ke dokter dan rumah sakit ya, harus lewat tes lab begitu ya dok Ya, ya. Oke, kita betul. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. @domikado. Dok, kenapa kalau swab tes itu pemeriksaannya dari jalur pernapasan hidung ya, swab yang dimasukin ke hidung? Ada alasan spesifik nggak sih? Jadi virus yang menyebabkan COVID-19 ini, disebut SARS-CoV-2, itu masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran nafas. Nah, kita tahu pintu saluran nafas ini adalah hidung. Jadi berdasarkan penelitian, volume virus paling banyak ditemukan pada nasofaring atau bagian belakang hidung dan juga di orofaring atau di rongga mulut. Oleh karena itu dilakukan swab pengambilan spesimen diambil dari hidung dan juga dari mulut. Dua-duanya dok atau bisa salah satu saja yang lebih efektif gitu? Antara nasofaring atau hidung dan orofaring atau mulut memang lebih akurat hidung nasofaring. Tapi SOP yang kita lakukan saat ini adalah kita melakukan dari keduanya, dari hidung dan juga dari tenggorok. Hal ini ditujukan untuk kita bisa mendapatkan virus sebanyak mungkin sehingga hasil pemeriksaannya bisa lebih akurat. Oke. Oke, ini terakhir dari akun Instagram pertanyaannya dari akun Instagram @arza16 pertanyaannya, salah satu gejala COVID katanya kehilangan indera penciuman, tapi apakah itu selalu menjadi gejala utama? Kalau tidak, apa saja sih dok yang bisa menyebabkan seseorang tiba-tiba kehilangan indera penciuman? Ini mungkin ada curhat tersendiri dari sang penanya mungkin. Oke, jadi salah satu gejala yang disebut sebagai gejala khas COVID adalah gangguan penciuman atau gangguan menghidu yang terjadi secara akut atau mendadak. Nah, memang ini bukan gejala utama. Hanya sekitar 5% dari semua pasien yang mengalami
gangguan penghidup. Cuman ya 5% lumayan besar. Nah, penyebabnya bisa jadi karena adanya inflamasi atau peradangan di rongga hidung, sehingga mengganggu aktivitas atau fungsi saraf sensorik penghidup di rongga hidung. Selain itu juga diduga bahwa virus ini juga bisa menyerang langsung saraf sensorik dari penghidup yang ada di rongga hidung. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rangga. Tadi pertanyaan terakhir juga menutup dialog atau pertanyaan dari warganet seputar kesehatan THT di masa pandemi COVID-19 ini. Sehat selalu dok, selamat kembali bertugas ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, untuk Anda yang masih punya pertanyaan terkait COVID-19, Anda masih bisa loh mengirimkan pertanyaan dengan mention akun Twitter kami @cnniddaily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @cnnindonesia TV dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.